Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2A akan mempresentasikan tentang penyakit leukemia. Boleh di next? Oke, perkenalkan nama saya Siti Tahara Nurfala dengan NIM 2312549. Perkenalkan, saya Melani dengan NIM 2303828. Perkenalkan, saya Al-Nabil Munawar dengan NIM 2312422. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama ada apa itu leukemia. Untuk pengertiannya sendiri, leukemia atau umumnya dikenal sebagai kanker darah dibagi menjadi dua jenis, leukemia akut dan kronis. Pada leukemia akut, sebagian besar terjadi pada anak-anak dan remaja. Pada leukemia kronis, berkembang perlahan, tidak memiliki gejala pada tahap awal dan sulit untuk dideteksi. Namun, gejala akan muncul setelah penyakit sudah memasuki stadium menengah dan lanjut. Umumnya muncul badan mudah lelah, demam, anemia, namun saat disadari, racun dan toksin telah menyebar ke seluruh tubuh. Di next. Oke, yang selanjutnya ada etiologi dari penyakit leukemia. Sebenarnya penyebab pasti dari penyakit leukemia itu masih belum pasti. Namun di sini ada beberapa faktor yang bisa menjadi uh, kemungkinan untuk menjadi penyebab hadirnya penyakit leukemia. Yang pertama ada faktor genetik. Virus tertentu menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen. Lalu yang kedua ada tingkat radiasi yang sangat tinggi. Yang ketiga ada obat-obatan imunosupresif, obat-obatan karsinogenik seperti diethylstilbestrol. Yang keempat ada faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Lalu yang terakhir ada kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Dilanjut. Oke, yang selanjutnya ada patofisiologi dari penyakit leukemia. Leukemia terjadi dari proses mutasi tunggal dari sel progenitor pada sistem hematopoiesis yang menyebabkan sel mampu untuk berproliferasi secara tidak terkontrol, yang dapat menjadi suatu keganasan, dan sel prekursor yang tidak mampu berdiferensiasi pada sistem hematopoiesis. Pada leukemia, terjadi keganasan sel darah pada fase limfoid, mieloid, ataupun pluripoten. Penyebab dari hal ini belum sepenuhnya diketahui, namun diduga berhubungan dengan perubahan susunan dari rantai deoksiribonukleotid asid DNA. Boleh lanjut? Baik, selanjutnya ada pathway dari leukemia sendiri. Nah, leukemia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari leukemia ini nantinya akan menyebabkan gangguan pembentukan leukosit, yaitu ada leukositosis dan leukopeni. Nah, dari leukositosis ini nantinya akan menyebabkan nyeri seluruh tubuh, sedangkan dari leukopeni ini nantinya akan menyebabkan daya tahan tubuh turun, sehingga terjadinya resiko infeksi. Selain itu juga dari daya tahan tubuh turun akan menyebabkan mual, muntah, diare yang nantinya akan terjadi resiko defisit cairan tubuh. Kemudian dari leukemia ini akan menyebabkan juga leukosit, memfagosit, eritrosit, dan trombosit yang nantinya akan terjadi resiko terjadinya perdarahan. Kemudian adanya gangguan pembentukan komponen darah yang nantinya akan menjadi anemia. Biasanya itu pasiennya akan lemah, pusing, dan nafsu makan menurun. Nah, dari lemah pusing ini nanti akan adanya intoleransi aktivitas, sedangkan dari nafsu makan turun akan terjadinya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Boleh di next. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari leukemia. Salah satu manifestasi klinis dari leukemia yaitu perdarahan. Nah, manifestasi perdarahan ini yang paling sering ditemukan berupa petekia, purpura, dan ekimosis penderita leukemia akut pada saat didiagnosis. Untuk lokasi perdarahan yang paling sering yaitu pada kulit, mata, membran mukosa hidung, gingiva, dan saluran cerna. Nah, perdarahan yang mengancam jiwa biasanya terjadi pada saluran cerna dan sistem saraf pusat, selain itu juga pada paru, uterus, dan ovarium. Untuk manifestasi klinis leukemia pada umumnya itu adalah demam, perdarahan, wajah pucat, lesu, nyeri tulang dan persendian, pembesaran hati, limpa dan pembesaran kelenjar getah bening. Sebagian besar gejala klinis bersifat tidak spesifik sehingga diperlukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium yang tepat. Boleh di next.
Untuk selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik dari leukemia, yaitu ada pemeriksaan fisik, hitungan darah lengkap atau CBC, untuk aspirasi sumsum tulang, kemudian ada pengujian genetik dan molekuler, selanjutnya ada tusukan lumbal atau spinal tap, yang terakhir ada pemeriksaan pencitraan dan tes lainnya. Oke, di next. Ya, baik. Di sini aku bakal ngejelasin komplikasi pada leukemia ya. Yang pertama itu penurunan berat badan. Di sini karena metabolismenya terganggu, jadi bisa menyebabkan penurunan berat badan. Yang kedua anemia, karena si leukositnya dihasilkan oleh tulang sumsum belakang ini berlebihan, sindrom tumor. Yang keempat, kerusakan organ reproduksi. Yang kelima, stres dan malnutrisi. Yang keenam, gangguan hormon. Boleh dilanjut? Oke, di sini ada beberapa terapi medis ya. Yang pertama, terapi medis radiasi. Yang kedua, imunoterapi. Yang ketiga, terapi bertarget. Dan yang keempat, boleh dilanjut. Oke, peran perawat segimana sih kalau kita nanti ada pasien yang perawatan secara langsung. Yang kedua, menjadi edukator atau memberikan edukasi kepada keluarga ataupun pasien yang bersangkutan. Yang ketiga, pasti dukungan psikologis. Yang kelima, penelitian. Boleh dilanjut? Oke, itu dia penjelasan tentang etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan lain sebagainya tentang penyakit leukemia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang asuhan keperawatan dari penyakit leukemia. Kita akan mengambil salah satu kasus dan akan menjelaskan tentang asuhan keperawatannya. Boleh di-share untuk askepnya? Oke, boleh langsung ke bab 3. Oke, nah ini di sini stop. Nah, kita baca dulu kasusnya. Pada kasus ini, Tuan D berumur 20 tahun masuk ke rumah sakit tanggal 6 Oktober 2018 dengan keluhan demam, sudah 5 hari tidak turun-turun meskipun sudah diperiksakan ke dokter dan minum obat. Pasien sudah mengalami penyakit ini selama 1,5 bulan yang lalu. Orang tua klien mengatakan saat itu pada kulit tangan, kaki, dan pipinya tampak lebam-lebam kebiruan. Klien juga sering flu dan batuk. Klien juga menjadi sering mimisan. Karena itu, orang tua klien membawanya ke rumah sakit. Setelah dilakukan tes darah, didapatkan hasil angka leukosit klien yang jauh di atas batas normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan fungsi lumbal dan hasilnya klien didiagnosa menderita ALL, akut limfosit leukemia. Ibu klien mengatakan paman klien meninggal karena penyakit yang sama dengan anaknya. Saat ini, klien baru saja menjalani kemoterapi yang ketiga. Klien tampak lemah dan pucat. Klien mengeluh mual-mual dan muntah, serta banyak sariawan sehingga tidak nafsu makan. Pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan sebanyak 6 kg dari 56 kg. Terdapat ruang-ruang kebiruan pada kulit tangan, kaki, dan pipi. Dari pemeriksaan CTV didapatkan data tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 98 kali per menit, teraba lemah dan teratur. RR 22 kali per menit, suhu 38,4 Celcius, data antropometri berat badan 50 kg, TB 171 cm, LILA 24 cm. Boleh dilanjut?
Oke, di sini akan ada pengkajian, intervensi, implementasi, evaluasi, dan sebagainya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin untuk pengkajian akan saya baca terlebih dahulu. Yang pertama ada identitas klien, nama Tuan D, usia 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, tang oh, boleh langsung ke analisa data. Lanjut. Oke, stop. Kita mulai baca dari analisa data. Mulai dari data penunjang untuk data subjektif, klien mengatakan sering terkena flu dan batuk. Untuk data objektif, leukosit 58,6 Rb per mm. Terus neutrofilnya ada 10 per m. Etiologi sering terkena flu dan batuk, lalu menjadi imunosupresi, lalu menjadi resiko infeksi. Masalahnya ada di resiko infeksi untuk kode D0142. Selanjutnya, boleh di scroll ke bawah. Nah, DS, klien mengeluh mual dan muntah, serta banyak sariawan sehingga tidak nafsu makan. DO, BB 50 kg yang awalnya 56 kg, lila 24 cm, IMT 17,9, bibir kering pecah-pecah warna pucat. Mual dan muntah disertai terdapat banyak sariawan, tidak nafsu makan, ketidakmampuan mencerna makanan, lalu menjadi defisit nutrisi. Untuk diagnosanya, defisit nutrisi D0019. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada DS. Klien mengatakan saat ini pada kaki, tangan, dan pipinya tampak lebam kebiruan. DO trombosit 96,1 mm, sering mimisan, terdapat ruam-ruam kebiruan pada tangan, kaki, dan pipi. HT 35,40%, eritrosit 3,70 juta per mm, klien tampak lemah dan pucat. Kulit tangan, kaki, dan pipi dapat lebam-lebam kebiruan, sel blast yang dominan, lalu ada trombositopenia, dan menjadi resiko perdarahan. Resiko perdarahan ada di kode D00112. Ya, selanjutnya ada DO klien, mungkin DS klien mengeluh demam sudah 5 hari tidak turun-turun. DO suhu 38,4 derajat Celcius, kulit pasien teraba hangat. Lemah, lesu, tubuh terasa panas, lalu demam 5 hari tidak turun-turun, bisa menyebabkan hipertermia. Hipertermia ada di kode diagnosa D0130. Untuk diagnosanya, resiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi, ditandai dengan sering terkena flu dan batuk, leukosit 58,60 RBMM, neutrofil 90 m. Defisit nutrisi, BD, kurang asupan makanan, DD, BB menurun 6 kg, mual dan muntah, serta banyak sariawan sehingga tidak nafsu makan. Resiko pendarahan berhubungan dengan trombositopenia, ditandai dengan kulit tangan, kaki, dan pipinya tampak lebam-lebam dan adanya ruam-ruam kebiruan. Trombosit 96,1, sering mimisan, HT 35,40%, eritrosit 3,70 juta per mm, lemah dan pucat. Hipertermia berhubungan dengan penyakit, ditandai dengan demam, sudah 5 hari tidak turun-turun, suhu tubuh 38,4, kulit teraba hangat. Yang selanjutnya ada intervensi, akan dilanjutkan oleh rekan saya, boleh Melanie atau Hawa. Baik, untuk selanjutnya ada intervensi untuk diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubungan dengan imunosupresi ditandai dengan
Data subjektifnya, pasien mengatakan sering terkena flu dan batuk. Data objektifnya, leukosit 58,60 Rb per mm kubik, neutrofilnya 90 per M. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, yaitu setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka pasien menunjukkan pengendalian risiko infeksi dari gejala infeksi dengan kriteria hasil. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi, mendeskripsikan proses penularan serta penata laksanaannya, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, menunjukkan perilaku hidup sehat. Untuk intervensinya, yaitu ada monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, kemudian ada monitor kerentanan terhadap infeksi, pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, batasi pengunjung, kemudian ada instruksikan pada pengunjung untuk mencuci tangan saat berkunjung dan setelah boleh ke bawah dan setelah berkunjung meninggalkan pasien, kemudian ada jelaskan tanda dan gejala infeksi, boleh ke bawah. Dan yang terakhir ada anjurkan cara menghindari infeksi. Untuk rasionalnya, memberikan dasar untuk mengkaji perubahan jika terjadi kemungkinan infeksi, kemudian mencegah terjadinya penyebaran infeksi, kemudian ada hygiene pribadi dapat melindungi tubuh untuk meminimalkan pajanan pada organisme infektif dan menghindari kuman yang menyebar lewat udara. Kemudian ada untuk mempercepat penyembuhan, untuk membantu mengurangi terpaparnya bakteri. Ruangan yang terisolasi dapat meminimalkan terpaparnya pasien dari sumber infeksi. Dan yang terakhir, agar pasien mengetahui pentingnya menjaga dan meminimalisir infeksi. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu ada defisit nutrisi berhubungan dengan kurang asupan makan, ditandai dengan data subjektifnya pasien berat badan menurun, maaf ya, ini harusnya 6 kg, kemudian klien mengeluh mual dan muntah serta banyak sariawan sehingga tidak nafsu makan. Untuk data objektifnya, yaitu berat badan klien 52 kg, kemudian lilanya 23 cm, IMT-nya 17,7, makanan klien tidak habis, hanya makan 3-4 sendok. Saat ini pasien baru saja menjalani kemoterapi yang ketiga, terus bibir kering, pecah-pecah, dan pucat. Balik ke atas. Untuk kriterianya, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka pasien menunjukkan tidak ada penurunan berat badan dengan kriteria hasil, adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, menunjukkan peningkatan dari fungsi pengecapan dari menelan, tidak terjadi penurunan, serta tidak terjadi penurunan serta badan yang berarti. Untuk intervensinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi adanya alergi makanan, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, berikan makanan yang hangat sedikit tapi sering, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Boleh ke bawah. Berikan makanan tinggi protein dan vitamin C, berikan dan bantu oral hygiene, berikan informasi tentang kebutuhan nutrisi, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan pasien. Boleh ke atas. Untuk rasionalnya, yaitu memaksimalkan intake nutrisi, mengetahui jenis makanan cocok untuk pasien, memantau adekuatnya asupan nutrisi pada pasien, membantu agar pasien tidak merasa mual saat makan, dengan memberikan makanan tinggi serat dapat menurunkan risiko terjadinya konstipasi, membantu tubuh pasien agar tidak lemah, boleh ke bawah, meningkatkan nafsu makan dan
masukan per oral membantu pasien mengetahui nutrisi apa saja yang diperlukan oleh tubuh, dapat membantu memberi Diagnosa yang ketiga yaitu resiko perdarahan berhubungan dengan trombositopenia ditandai dengan diagnosa subjektifnya trombosit 96,1 ribu mmK. Pasien juga sering mimisan. Terdapat ruam-ruam kebiruan pada kulit tangan dan kaki dan dadanya, HT 35,4%, eritrositnya 3,7 juta mm kubik, dan pasien tampak lemah dan pucat. Bisa ke atas. Oke. Tujuan dan kriteria hasilnya. Setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka resiko perdarahan teratasi dengan kriteria hasil. Pertama, tidak ada kehilangan darah yang terlihat. Yang kedua, tekanan darah dalam batas normal sistol dan diastol. Yang ketiga, hemoglobin dan hematokrit dalam batas normal. Oke, intervensi yang diberikan. Yang pertama, identifikasi penyebab perdarahan. Rasionalnya untuk memverifikasi intervensi di dalam. Yang kedua, monitor tanda dan gejala perdarahan. Rasionalisasinya, boleh ke sampingin dikit nggak? Oke. Untuk rasionalnya, pasien dapat mengetahui apa tanda dan gejala yang muncul saat terjadi perdarahan. Yang ketiga, monitor nilai hematokrit dan hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Untuk rasionalnya, membantu mengetahui jika terjadi ketidaknormalan hematokrit atau hemoglobin dan membantu mendeteksi terjadinya perdarahan di dalam. Yang keempat, mempertahankan bed rest selama perdarahan. Rasionalisasinya agar kondisi tubuh membaik dan kembali optimal. Yang kelima, membatasi tindakan invasif jika perlu. Rasionalisasinya untuk meminimalisir terjadinya perdarahan pada saat dilakukan tindakan invasif. Yang keenam, anjurkan meningkatkan asupan makanan. Rasionalisasinya dengan meningkatkan asupan nutrisi dan vitamin K pada catatan klien dapat diketahui perkembangan klien. Yang ketujuh, jelaskan tanda dan gejala perdarahan. Rasionalisasinya, pasien dapat mengetahui apa tanda dan gejala yang muncul saat terjadi perdarahan. Yang kedelapan, anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Rasionalisasinya, edukasi pasien dan keluarga pasien tentang menjaga pola makan pasien agar tidak terjadi konstipasi atau gangguan eliminasi lainnya. Yang kesembilan, anjurkan segera melaporkan jika terjadi perdarahan. Rasionalisasinya untuk menghindari terjadinya perdarahan hebat. Yang ke-10, kolaborasi pemberian produk darah jika perlu. Rasionalisasinya untuk mempertahankan darah yang memadai di dalam tubuh. Yang keempat, diagnosanya hipertermia berhubungan dengan penyakit ditandai dengan diagnosa subjektifnya. Pasien mengeluh demam sudah 5 hari tidak turun-turun. Untuk objektifnya, yang pertama suhu 38,3 derajat Celcius dan kulit pasien teraba hangat. Untuk kriterianya, setelah diberikan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka pasien menunjukkan termoregulasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, suhu tubuh dalam rentang normal 36-37 derajat Celcius. Nadi dan refrigerasi dalam rentang 60-100 kali per menit dan refrigerasinya 16-20 per menit. Yang ketiga, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing. Oke, untuk intervensi yang diberikan, yang pertama, monitoring TTV. Rasionalnya dapat mengetahui perkembangan pasien dan memberikan dasar untuk menentukan intervensi yang selanjutnya.
Yang kedua, anjurkan mengenakan pakaian. Rasionalisasinya membantu mempermudah penguapan panas dan sirkulasi udara ke tubuh efektif. Yang ketiga, berikan kompres hangat. Rasionalisasinya mempercepat dalam penurunan produksi panas atau penurunan suhu tubuh. Yang keempat, anjurkan konsumsi sedikit tapi sering. Untuk yang kelima, edukasi pasien dan keluarga dalam pentingnya tirah baring. Yang keenam, kolaborasi dalam pemberian antipiretik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu dia penjelasan kami dari kelompok 3 kelas 2A tentang penyakit leukemia. Untuk kesalahannya kami mohon maaf. Kritik dan saran kami tunggu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.